Kita akan start dari overall ya. Jadi overall network and server performance monitoring kita ada yang namanya Op Manager Plus di sini. Nah, kenapa namanya Plus? Plus di Manage Engine itu berarti di dalamnya ada lebih dari satu modul, biasanya seperti itu. Jadi di dalamnya ada Op Manager, NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, ada Firewall Analyzer sampai ke Op Util seperti itu ya. Jadi eh, mungkin Bapak Ibu wondering juga apakah harus berlangganan semua modulnya seperti itu. Jawabannya tidak. Jawabannya Bapak Ibu bisa memakai modulnya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi kalau kebutuhannya dari sisi customer hanya Op Manager saja atau hanya NetFlow Analyzer saja atau mungkin dua ya, NetFlow atau Network Configuration Manager, monggo silahkan kita bisa jadikan satu modul seperti itu. Oke, nah aku akan bahas nih terkait dengan Off Manager Plus. Off Manager Plus kalau dilihat di sini on premise ya. Jadi solusi ini hanya ada on premise. Jadi di dalamnya ada IT Operation Management, IT Infrastructure Management, Unified IT Management, Unified Network Management, sampai Data Center Infrastructure Management. Jadi seluruh modul nanti bisa masuk di Off Manager Plus. Kalau aku biasanya sih itu bilangnya aplikasi ibunya kayak gitu. Jadi dia tuh kayak aplikasi rumahnya, nanti di dalamnya akan ada modul-modul yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, kemudian ada modul Op Manager. Jadi Op Manager ini tersedia di level on-premise, kemudian tersedia juga di level managed service provider ya. Seperti itu. Di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya ada real-time network monitoring. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya perangkat network, punya perangkat server ya, itu nanti bisa dimasukin ke Op Manager seperti itu. Nanti akan bisa lihat kayak uh, available time-nya, kita koneksi ke server terputus apa tidak, dan lain-lain seperti itu. Kemudian di dalam kita juga bisa manage wireless LAN controller, storage monitoring. Jadi kalau Bapak Ibu punya NAS dan lain-lain bisa masuk nanti ke sini. Kemudian WAN and VoIP monitoring kita bisa cover sampai VoIP. Kita juga ada fault management sama advanced reporting. Jadi reporting kita bisa custom-custom seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke NetFlow Analyzer. Jadi NetFlow Analyzer ini khusus untuk bandwidth monitoring. Jadi di sini kan ada bandwidth monitoring and traffic analysis. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu terkait dengan bandwidth apa sih yang lagi running di sisi environment Bapak Ibu membutuhkan yang namanya NetFlow Analyzer seperti itu. Oke. Jadi sistemnya adalah perangkat network Bapak Ibu memforward flow ke perangkat NetFlow Analyzer kita, kemudian perangkat NetFlow Analyzer kita bisa membaca dan monitoring terkait dengan traffic, reporting, bandwidth, semua nanti akan ke-scan sampai beberapa cases seperti Cisco N-bar ya. Jadi beberapa device yang sudah support Cisco N-bar itu kita bisa monitoring sampai layer 7 seperti itu ya. Selain itu, mungkin yang belum di cover sama Cisco N-bar itu mungkin bisa dimonitoring sampai ke layar 4 seperti itu. Oke, kita punya application traffic monitoring sampai ke level aplikasi ya, network traffic shaping, real time bandwidth report, advanced forensic dan network security, sama capacity planning sama billing. Jadi di situ juga ada billing juga. Oke, kemudian network configuration manager. Jadi modul ini khusus untuk memanage terkait dengan config yang terjadi di perangkat network. Jadi hanya di perangkat network. Jadi seperti itu. Jadi saya misalnya Bapak Ibu punya perangkat Cisco, Juniper Mikrotik itu nanti bisa ditempel ke NCM kita. Kemudian nanti kita akan bisa mendeteksi jika ada perubahan di perangkat network Bapak Ibu. Jadi di sini ada Network Configuration Management. Jadi seluruh config nantinya akan di-save di NCM seperti itu. Kemudian kita juga ada Network Configuration Change Management. Jadi nanti jika ada perubahan terkait dengan config yang terjadi di perangkat network, Bapak Ibu bisa monitoring di NCM seperti itu. Kemudian kita ada Automate and Schedule Configuration Backup. Jadi kita bisa melakukan backup and restore maupun rollback. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi disaster di mana pada saat update terjadi problem kita mau coba balikan config-nya itu nanti bisa lewat NCM. Oke.
Kemudian ada role-based access to control network configuration change. Nanti ada RBAC-nya, seperti itu. Sorry. Kemudian kita ada command execution with configlets. Jadi nanti ada configlets. Configlets itu satu cara untuk mengirim config dari NCM. Jadinya misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu ingin melakukan reset password ke perangkat network, itu nanti bisa dilakukan dari NCM tanpa perlu touching langsung ke perangkat networknya. Seperti itu. Kita juga ada compliance auditing, ada firmware vulnerability management, sampai ke detail report for audit. Seperti itu. Oke. Aku lanjut ya. Kita lanjut ke firewall analyzer. Nah, firewall analyzer ini apa? Seperti namanya, modul ini khusus untuk menghandle firewall. Jadi untuk menganalisa firewall. Apa aja yang dianalisa? Analisa rule, analisa config, dan juga analisa log management yang terjadi di perangkat firewall Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Firewall policy analysis dan admin, firewall configuration monitoring and change management. Jadi kalau misalnya di firewall ada role-role yang kiranya bisa dibenahi, nanti bisa dibantu dengan firewall analyzer ini seperti itu. Ada firewall compliance report, jadi nanti juga ada compliance reportnya, ada log management, kemudian ada network traffic and bandwidth monitoring. Jadi di dalam firewall analyzer juga ada bandwidth monitoring juga, tapi khusus untuk firewall seperti itu. Oke, kemudian ada security and VPN monitoring, user activity monitoring. Ini biasa customer-customer kita pakai nih buat kalau misalnya firewall kan biasa suka dikonekin VPN ya. Nah, itu biasanya kalau ada yang kerja WFH tuh di rumah, dia kan kalau mau kerja dia biasanya connect tuh ke VPN. Nah, nanti bisa reportnya itu dijadiin bahan untuk si user ini apakah benar kerja apa enggak seperti itu. Oke. Kemudian ada network forensic audit juga. Kemudian kita lanjut ke oputils. Nah, oputils ini lebih ke arah bagaimana modul ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memanage IP address dan juga switch port management seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu say bergerak di bidang ISP, nanti kita bisa melakukan manajemen dari level IP address, switch port. Jadi nanti bisa melakukan seperti contoh pelabelan ya. Biasanya kalau yang sering ke data center itu kan kadang kita suka bingung tuh data center engineer-nya. Ini port ini connect kemana seperti itu. Nanti kita bisa melakukan pelabelan juga seperti itu. Ada rock device detection, wake online, SNMP tools dan Cisco tools-nya nanti juga ada sama diagnostic tools seperti itu. Oke. Kemudian kita juga ada yang namanya application performance monitoring. Jadi selain dari sisi infra atau mungkin dari sisi hardware ya, kita juga bisa manage sampai ke level software nih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu butuh nih terkait dengan manage aplikasi, apa nih yang terjadi di database kita, apa nih yang terjadi di aplikasi Java kita, itu nanti kita ada punya solusi namanya application manager seperti itu. Oke. Nah, kenapa di sini ada Set 24/7? Karena modul application manager juga ada nih sebagian di Set 24/7 seperti itu. Nah, aku nanti coba jelasin terkait dengan Set 24/7 nih ya. Kita masuk dulu ke application manager. Jadi application manager bagaimana untuk memanage aplikasi di level server sama application performance monitoring. Jadi apa sih di dalamnya? Dalamnya aplikasi performance monitoring pastinya karena application manager ya. Kemudian server and VM performance. Jadi selain aplikasi, kita juga bisa melakukan monitoring terkait dengan performa dari si server sama si VM seperti itu. End user experience. Jadi apa sih yang terjadi dari level di sisi end user itu nanti bisa apa namanya terdeteksi juga di application manager. Kemudian kita ada synthetic transaction monitoring, ada cloud container infrastructure monitoring. Jadi kita bisa manage monitoring perangkat cloud sampai ke level container seperti itu. Oke, kita juga punya database monitoring. Jadi Bapak Ibu misalnya punya MS SQL, PGSQL itu nanti bisa dimonitoring di application manager seperti itu. Kemudian kita juga punya automate application and dependency mapping seperti itu. Nah, kita masuk ke set 24/7. Set 24/7 ini apa sih? Seperti itu. Jadi kalau dari judulnya full stack monitoring untuk IT admin, DevOps sama SRE. Tapi
Ini sebenarnya kalau aku lebih jelaskan lebih gampang ya seperti itu. Ini sebenarnya adalah solusi IT Operation Management kita yang kita taruh di cloud. Seperti itu. Jadi kenapa namanya cloud sama MSP ya? Karena hanya tersedia di cloud sama MSP. Jadinya Site 24/7 ini hanya tersedia di cloud. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan monitoring tapi nggak mau install di infra nih, karena kan Off Manager harus install di on-premise ya, yang which is Bapak Ibu harus butuh hardware-nya nih di tempatnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nggak mau manage hardware-nya, nanti Bapak Ibu bisa pakai Site 24/7 kita seperti itu. Di dalamnya sama, kurang lebih jadi ada website performance monitoring. Nah, website performance monitoringnya di Site 24/7 lebih advance. Nanti aku bantu liatin ke Bapak Ibu. Di dalamnya juga ada server monitoring, synthetic web transaction monitoring, application performance monitoring, network monitoring, real user monitoring, remote monitoring and management, jadi RMM buat MSP sama CSP itu juga nanti ada. Kemudian ada public and private cloud monitoring. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya public atau private cloud, itu nanti bisa dimonitoring juga pakai Site 24/7 seperti itu. Nah, aku akan coba lanjut ke terkait dengan arsitekturnya. Nah, ini mungkin agak teknis ya, cuman aku pikir kemarin kayaknya ini perlu dimasukin karena ini sebagai dasar untuk bagaimana kalau misalnya mungkin Bapak Ibu bergerak di bidang sales seperti itu. Jadi agar tidak salah memberikan versionnya ke customer kita. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah pakai endpoint sentral mungkin atau produk kita yang lainnya, itu kan endpoint seperti endpoint sentral ya. Itu kan ada beberapa version ya. Jadi ada yang profesional, ada yang UEM, ada yang security. Itu nggak akan merubah arsitektur. Tetapi paling nanti dari sisi one atau LAN-nya aja ya. Tetapi untuk op manager profesional dan op manager enterprise itu ada perbedaan arsitektur. Nah, aku ingin memberikan kejelasan terkait dengan hal ini kepada Bapak Ibu karena kalau misalnya contoh sebelumnya customer sudah pakai enterprise nih atau sebelumnya sudah pakai profesional, dia mau migrate ke enterprise. Nantinya akan jadi PR ke tim support untuk membantu proses migrasi seperti itu karena benar-benar completely different environment. Oke, aku akan coba masuk nih terkait dengan op manager profesional dulu ya, mungkin yang paling basicnya seperti itu. Jadi kalau dilihat pertama mungkin aplikasi op manager itu bisa diakses lewat web, bisa diakses lewat iPhone, Android atau apapun itu, atau tab seperti itu bisa diakses. Kita akses via web layer ya, jadi bisa diakses via HTTP atau HTTPS pakai Tomcat kitanya seperti itu. Oke, nah semisal Bapak Ibu punya API, App Manager juga menyediakan REST API yang berguna jika Bapak Ibu mau coba konekin ke aplikasi App Manager-nya seperti itu. Nah, di dalam App Manager-nya itu ada apa aja sih? Jadi kita ada discovery, ada topologi, ada dashboard, ada maps. Nanti aku bantu tunjukkan di menunya seperti itu. Kemudian ada fault management, ada performance management, ada device meditation layer yang ini nanti akan connect ke apa namanya ke database seperti itu. By default kita pakai PGSQL ya. Jadi Op Manager itu sama kayak endpoint central. Defaultnya pakai PGSQL. Kalau Bapak Ibu mau pakai MS SQL, monggo silakan seperti itu. Oke, nanti database-nya akan connect ke add-on modul kita yang lainnya nih. Jadi dia akan connect ke Network Analyzer, dia akan connect firewall analysis, firewall analyzer ya tadi aku bilangin, IPAM sama SPM yang tadi Utils, kemudian NCM nanti akan connect nih ke database. Makanya jadi satu database seperti itu. Oke, bagaimana dengan device-device yang di-manage sama Op Manager? Bagaimana melakukan koneksinya seperti itu? Jadi koneksinya bisa via ICMP, IPSLA juga kita cover ya buat VoIP, SNMP kalau misalnya Bapak Ibu mau monitoring terkait dengan interface seperti itu, WMI itu nanti kalau mau ke koneksi ke Windows, CLI kalau misalnya SSH ya, itu mau connect ke Linux, perangkat network, dan nanti bisa via CLI, kita juga bisa monitoring vSphere, monitoringnya pakai API, nanti pakai syslog juga kita bisa terima data ya, jadi kita bisa terima data terkait dengan syslognya
event log juga nanti kita bisa terima, SNMP trap, HTTP, TCP, dan lain-lain seperti itu. Oke? Nah, ini mungkin sangat dasar dari op manager profesional seperti itu. Lalu bagaimana dengan di level enterprise? Oke, perbedaannya di level enterprise itu akan ada dua tambahan, bukan dua tambahan server. Jadi servernya yang tadinya satu itu dibagi dua. Jadi server yang tadinya cuma satu untuk op manager itu, kalau tadi kan servernya cuma satu ya di sini ya, seperti itu. Nah, yang enterprise servernya itu dibagi jadi dua. Jadi ada server sentral yang mungkin nanti kita bisa taruh di HO, atau prod yang nanti kita bisa taruh di cabang. Nah, kenapa ada atau bagaimana kita bisa ngerekomendasiin customer untuk menggunakan Op Manager Enterprise seperti itu. Nah, Op Manager Enterprise itu didesain untuk memonitoring atau memanage perangkat network yang mungkin lebih dari 1.000 devices seperti itu. Jadi kalau dirasa dia lebih dari 1.000 devices, kita memang menyarankan untuk menggunakan Manager Enterprise, atau kalau misalnya mereka punya multi-site dan dari multi-site tersebut mungkin say tidak ada tunneling ya. Jadi kalau misalnya Manager Plus, pertanyaan bisa nggak kalau multi-site? Jawabannya bisa aja kalau misalnya dia ada tunneling seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya mereka nggak ada tunneling, kita bisa offering untuk menggunakan arsitektur of Manager Enterprise seperti itu. Oke, jadi nanti koneksinya via internet dari sentral dan prod nanti akan saling terhubung. Oke. Kemudian bagaimana dengan MSP? Nah, MSP ini mirip dengan enterprise. Jadinya akan ada prop dan central server, tapi nantinya akan dibagi per customer. Jadi nantinya central server itu hanya untuk si managed service provider yang menyediakan jasa op manager. Kemudian nanti kita akan bagi per customer. Customer A, customer B, customer C, customer D. Itu nanti dia punya prop masing-masing di internal environment-nya untuk menggrab seluruh data. Nanti datanya kita bisa kirim ke central server agar nanti si MSP provider bisa membantu untuk melakukan manage terkait dengan perangkat customer tersebut seperti itu. Bagian yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang sales, bagaimana how to sell it to our customer seperti itu. Jadi bagaimana lisensi dari op manager ini berlaku seperti itu. Oke, aku akan masuk ya ke license-nya. Langsung start aja dari mulai op manager plus. Jadi di sini ada plus ya. Op manager plus, kita hitung license-nya berdasarkan device yang di-manage sama Bapak Ibu. Saya misalnya contoh, kenapa aku ada tulis IP di sini. Jadi saya misalnya contoh, Bapak Ibu punya satu perangkat router nih, seperti itu. Nah, di perangkat router Bapak Ibu ada beberapa interface, ada beberapa IP, seperti itu. Nah, perhitungannya bagaimana? Apakah nanti dihitung per interface? Apakah dihitung per device? Untuk op manager dihitungnya per device. Jadi nanti yang terpampang akan ada satu devices seperti itu. Kemudian nanti IP-nya hanya ada satu yang merepresentasikan apa namanya device tersebut seperti itu. Jadi berbeda dengan kompetitor kita ya. Kan kalau kompetitor kita tuh biasanya ada yang pakai sensor dan lain-lain. Kalau kita lebih gampang menghitungnya itu menggunakan devices. Oke, jadi untuk OPM Plus, OPM Enterprise, OPM Enterprise, OPM Plus Enterprise, OPM itu menggunakan skema yang sama, menggunakan skema perhitungan dengan devices seperti itu. Oke, nah ini kita juga ada yang namanya add-on. Jadi nanti kalau misalnya ada customer Bapak Ibu apa namanya menggunakan modul OPM kita. Jadi kita ada beberapa add-on nih, starting dari IP SLA. Jadi kalau misalnya ada VoIP itu juga nanti berupa add-on. High availability, jadi failover, kita punya sistem failover juga, itu nanti berupa add-on. Access point, kemudian URL monitoring, user, storage itu nantinya berupa add-on. Seperti itu. Oke, kemudian aku masuk nih ke modul di bawah of manager seperti itu. Oke, untuk aku start ya dari mulai net flow analyzer. Jadi net flow analyzer ini tadi yang terkait dengan bandwidth monitoring ya.
Nah, karena ini bandwidth monitoring, tadi kan aku dijelasin tuh, kalau NFA ini dia sistemnya itu melakukan forwarding terkait dengan flow dari perangkat network. Jadi perangkat networknya flow-nya di forward ke NFA kita, ke NFA solution kita. Nah, di forwardnya nanti kita hitungnya per interface. Jadi setiap ada interface yang Bapak Ibu masukkan ke NFA itu dihitung satu license. Seperti itu. Oke, kemudian kita bergerak ke NCM, Network Configuration Management, itu kita hitung berdasarkan devices. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya ingin melakukan manage terkait dengan perangkat network, kemudian ingin melakukan manage sampai ke level config-nya, itu nanti bisa pakai NCM dan license-nya dihitung per devices, jadi per device network-nya seperti itu. Oke, firewall analyzer sama seperti NCM, itu nanti dihitungnya per devices, jadi per device firewall seperti itu. Oputils nanti dihitungnya per switch port dan IP seperti itu. Nanti apa namanya kalau Bapak Ibu bingung bisa langsung ke Prodata, nanti Prodata bisa bantu hitungkan untuk license yang dibutuhkan seperti itu. Application Manager itu nanti lebih ke arah monitor. Jadi berapa monitor nih yang Bapak Ibu masukin seperti itu. Oke, dari sisi add-on sudah pasti kalau misalnya tambahin admin user itu nanti akan ada add-on tambahan. Kemudian untuk failover nanti akan ada add-on tambahan seperti itu. Nah, khusus untuk site 24/7 ini yang tadi aku bilang ya. Jadi solusi di atas kita punya version cloud-nya itu kita akan manage sampai ke eh, apa namanya ke level monitor seperti itu. Jadi jadi nanti sistemnya adalah package ya. Jadi di dalam monitoring kita itu ada package seperti advanced monitoring, basic monitoring. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di set 24 cross 7 pricing seperti itu. Oke, nanti aku bantu sharing juga untuk apa namanya untuk slide-nya biar Bapak Ibu bisa baca.